Saudara Superadio, Surabaya tidak melulu tentang gemerlap lampu jalanan, mal yang megah, atau deretan gedung tinggi di pusat kota metropolitan. Coba kita melipir sejenak ke sudut barat. Di Dusun Balas, Kecamatan Wiyung, ada sebuah ketenangan desa agraris yang hingga saat ini masih terjaga. Kalau Anda menyusuri jalan paving di sana, Anda akan disambut oleh sebuah gundukan tanah berselimut kain mori putih yang sangat dihormati warga. Inilah Punden Cindelaras, tempat di mana mitos ayam jago sakti dan sejarah besar Nusantara melebur jadi satu. Bagi mata awam, gundukan ini mungkin kelihatan biasa saja. Tapi tunggu dulu. Cerita tutur warga meyakini, gundukan unik ini dulunya adalah petarangan alias tempat pengeraman telur ayam jago milik Cindelaras yang legendaris itu. Ada data yang menarik dari memori kolektif masyarakat Wiyung. Sebelum tahun 1970-an, punden ini awalnya berbentuk sebuah tugu tapak tilas biasa. Tapi uniknya, perlahan-lahan tugu itu seolah tumbuh meninggi, diselimuti tanah pasir, mirip rumah rayap. Lebih jauh lagi, jika dongeng populer menyebut Cindelaras hidup di era kejayaan Jenggolo, warga di sini punya catatan sejarah sendiri. Sosok Cindelaras di Wiyung dipercaya sebagai nama samaran dari Prabu Joyonegoro atau Kalagemet, Raja kedua Majapahit saat beliau melakukan penyamaran politik sebelum naik tahta. Jadi, punden di Surabaya ini adalah kepingan pelengkap dari situs makam ayam jagonya yang masyhur di Lebak Jabung, Mojokerto. Berada di bawah naungan pohon-pohon kuno, suasana di sekitar punden ini memang terasa wingit. Kabar dari mulut ke mulut pun mewarnai kesakralan tempat ini. Pak Rohim, salah satu warga setempat, sempat mengisahkan kejadian ganjil beberapa puluh tahun lalu. Ada seorang remaja yang jatuh dari atas pohon tepat di dekat punden. Logikanya, pasti terluka kan? Tapi anehnya, anak itu langsung berdiri tegak tanpa lecet sedikit pun. Warga percaya penjaga punden berwatak baik dan melindungi anak-anak. Meski dikenal ramah, aturan tak tertulis tetap harus dijaga. Menyerahkan sesajen atau kain mori putih saat punya hajat adalah bentuk permisi. Konon pernah ada pendatang baru yang abai dan langsung ditegur lewat fenomena kesurupan. Saudara Superadio, kalau kita bedah dari kacamata sosiologi dan sejarah, seperti yang sering diulas oleh pegiat sejarah dari komunitas Begandring Surabaya, punden di kampung penyangga kota seperti Wiyung bukan sekadar ruang mistis. Punden adalah wujud penghormatan nyata untuk para leluhur yang telah berjasa babat alas, membuka ruang hidup bagi warga kampung. Cerita-cerita misteri di baliknya, itu adalah bumbu pitutur atau cara unik orang tua zaman dulu agar situs bersejarah ini tidak gampang digilas oleh roda zaman. Hari ini, seiring dengan majunya peradaban, punden Cindelaras tidak lagi ditakuti sebagai tempat yang seram. Ia justru dirawat penuh cinta dan dihormati sebagai pusat tradisi tahunan sedekah bumi. Sebuah jangkar sosial yang mengingatkan masyarakat urban Surabaya bahwa di tanah tempat kita berpijak sekarang, ada akar sejarah kampung yang abadi dan tidak boleh dilupakan. Terima kasih sudah menonton Bhinneka Nusantara kali ini.
Klik like jika Anda bangga dengan sejarah lokal Nusantara. Tulis komentar Anda dan bagikan kisah ini.